kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir bersama-sama, dan juga terima kasih kepada Yayasan Obat Emas Indonesia yang sudah memfasilitasi pertemuan ini, dan juga Leni Hartono yang memimpin kita semua di dalam introduksi, di dalam perkenalan kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk sekilas tentang, bukan sekilas. Nah, jadi yang menarik, ini dia. Jadi saya tidak akan bahas ini lebih lanjut, tapi saya masukkan ini ada perkataan apa? Kalau saudara sekalian itu saya ada tulis satu Klemen, betul ya? Satu Klemen 13. Nanti saya akan kasih tunjuk apa itu satu Klemen 13. Jadi menariknya adalah peraturan yang disampaikan oleh Yakobus ini ternyata ini sudah bukan hanya berlaku pada zaman itu. Bukan hanya populer pada zaman itu, tetapi populer juga sampai zamannya Clement, bapak-bapak gereja. Jadi sekali lagi ya, jadi antara zamannya para penulis Alkitab Perjanjian Baru dengan bapak-bapak gereja itu ada waktu gitu. Dan ini ternyata adalah kalau kita perhatikan dikatakan apa? Apa yang kamu katakan itu juga kamu lakukan, ya kan? Ada tentang hukum kemerdekaan. Terus ayat yang ke-13, ya kan? Kita harus mendahulukan mercy begitu. Jadi ini kata-kata ini dia coba mungkin ayat 13. Leni mungkin bisa menerjemahkan terlebih dahulu untuk kita semua ayat 13. Ya, sebab penghakiman itu tidak berbelas kasih kepada dia yang tidak mempunyai belas kasih. Belas kasih menang atas penghakiman. Iya, jadi dikatakan begini ya. Jadi saya kasih background dulu. Jadi sekali lagi Yakobus itu mengatakan, hey, apa yang kamu bicarakan itu juga harus kamu lakukan. Dalam artian begini, kalau kita hubungkan dengan ayat yang pertama, dengan ayat yang pertama dikatakan apa? Kalau kamu menghakimi orang, bagaimana kita bisa tahu seseorang menghakimi orang lain ketika kita melihat orang ini memandang muka, ya kan? Ketika memandang muka kita tahu orang ini sebetulnya sedang ngejudge. Orang itu dari status sosialnya. Kita bisa tahu ketika dia memandang muka, maka kita bisa tahu dia sebetulnya sedang ngejudge dari kondisi ekonominya dan sebagainya. Itu dia, kita tahu begitu. Jadi dikatakan apa? Hei, kamu orang-orang yang hakim seperti ini, kamu itu hendaknya itu kamu itu bukan menghakimi orang lain, tapi kamu harusnya dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Kamu yang suka menghakimi seperti ini, kamu harus hati-hati. Nah, itu di ayat 13 kan. Kamu harus hati-hati. Kenapa? Karena kamu orang yang seperti ini, yang suka menghakimi, ya kan? Kamu yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang rendah dan miskin, ya kan, kepada orang lain, kamu ini tidak akan ditunjukkan belas kasihan kepada, ya, kamu tidak akan diberikan belas kasihan. Ketika kamu tidak memberikan belas kasihan kepada orang lain, maka kamu sendiri juga tidak akan diberikan belas kasihan kepada orang lain. Jadi prinsip-prinsip ini, ini dia yang tadi saya sudah sampaikan. Prinsip Yakobus ini menariknya adalah bukan hanya ada di dalam zaman itu, di zamannya Yakobus, tetapi terus-menerus ada di dalam zamannya Clement. Nah, kenapa saya bisa tahu Clement? Karena saya sedang membaca kitab Clement gitu loh. Saya suka sih. Jadi saya suka eksplorasi gitu kan. Eksplorasi. Jadi saya ingin melatih diri saya. Nih kira-kira saya harus baca apa lagi nih? Ya kan? Bahasa Yunani gitu loh. Akhirnya saya memutuskan, oke deh, saya baca Yunaninya si Clement saja. Nah, saya mungkin akan memberikan kepada teman-teman, bentar ya, saya mungkin stop share screen dulu. Jadi saya minta, ini terjemahan Inggrisnya agak kaku. Nah, tapi saya meskipun ini agak kaku, saya minta kepada Leni coba untuk menerjemahkan ini semua. Nanti kita akan lihat ada kesamaan Clement dengan Yakobus. Coba silakan, Leni, terjemahkan. Marilah kita karena itu, saudara-saudara, mempunyai pemikiran yang rendah hati, mengesampingkan segala kesombongan dan kesombongan juga, dua kata yang sama, dan ketololan atau kebodohan, juga perasaan marah. Dan marilah kita bertindak berdasarkan yang tertulis dalam tanda kurung, karena Roh Kudus berkata, janganlah orang yang bijaksana bermegah di dalam hikmat dia, atau jangan biarkan orang-orang yang kuat itu bermegah di dalam kekuatannya, dan janganlah juga orang-orang yang kaya bermegah dalam kekayaannya. Tetapi biarlah dia yang bermegah di dalam Tuhan, dalam
mencari dia secara dengan rajin, dengan sangat Ya rajin stop. mencari dia. Ya, stop dulu. Nah, Bapak Ibu perhatikan nggak ini? Dikatakan apa? Janganlah orang bijak bermegah di dalam kebijaksanaannya, maupun orang yang kuat di dalam kekuatannya, maupun orang kaya bermegah di dalam kekayaannya. Tetapi biarlah mereka apa namanya bersukacita atau memuliakan di dalam Allah. Perhatiin nggak? Ini mirip dengan kata-kata siapa? Yakobus kan? Di dalam pasal berapa khususnya? Di dalam pasal 1 itu muncul, ya kan? Dalam pasal 1. Ini jadi sebetulnya, nah ini dia. Jadi saya ingin menyampaikan sebetulnya ajaran yang ini gitu. Ajaran ini tuh ternyata sudah turun temurun gitu. Sudah bukan hanya turun menurun tapi sudah populer di kalangan di kalangan umat Tuhan. Nah, ini dia. Jadi si Clement, ya kan. Lalu berikutnya dikatakan apa? Lanjutkan. Bermegah dalam Tuhan, dalam mencari dia secara rajin dan dalam penghakiman dan kebenaran. Jadi maksudnya penghakimannya Tuhan itu adil gitu maksudnya. Terutama pikirkanlah kata-kata Tuhan Yesus yang dia katakan di mana dia mengajarkan kita untuk rendah hati, tentang kerendah hatian dan kesabaran, long suffering, kesabaran. Ayat kedua, karena dia, Tuhan Yesus berkata, jadilah berbelas kasihlah supaya kamu mendapatkan belas kasih. Maafkanlah supaya engkau akan dimaafkan. Dan seperti yang kau lakukan, itu akan dilakukan juga kepadamu. Nah, betul kan? Mirip kan tadi kata-katanya dikatakan, ya kan? Kalau kamu tidak menunjukkan belas kasihan, maka kamu juga tidak akan diberikan belas kasihan. Jadi mirip gitu sama sama seperti Yakobus. Jadi sekali lagi ini ajaran ini begitu esensial karena ajaran ini kita tahu dari mana? Esensial ada dua. Yang pertama adalah ini menjadi kanon, menjadi firman Allah bagi kita semua. Lalu berikutnya yang kedua, ajaran ini sangat esensial. Mengapa? Karena ternyata Clement pun juga memiliki ajaran yang sama begitu. Lanjutkan. Seperti kamu menghakimi, engkau juga akan dihakimi. Seperti engkau baik hati, kebaikan hati juga akan ditunjukkan kepadamu dengan ukuran yang Anda gunakan, maka dengan ukuran yang sama pula akan diukurkan kepadamu. Ayat ketiga, dengan hukum ini dan dengan peraturan-peraturan ini, marilah kita maksudnya mendirikan diri kita sendiri supaya kita berjalan dengan segala kerendahan hati dalam ketaatan kepada kata-kata firman Tuhan yang kudus. Karena firman yang kudus mengatakan, ayat 4, kepada siapa saya melihat, on whom shall I, jadi Tuhan berkata, kepada siapakah aku melihat, tetapi kepada dia yang rendah hati dan suka kedamaian, dan dia yang gemetar atas kata-kataku atau firman. Nah, terima kasih. Jadi ini sangat penting ya karena kita akan masuk ke sini. Nah, jadi sebetulnya Yakobus juga sempat katakan gitu kan. Nanti nih Yakobus akan ulang akan ulang dan akan pertegas. Kenapa ada dua jenis hikmat? Nah, kita taunya apa? Ini hikmat Tuhan dari Tuhan apa tidak? Kalau orang itu memiliki salah satunya adalah apa? Kerendahan hati. Nah, itu dia di situ ada menarik gitu. Itu diulang lagi oleh si Clement gitu kan. Jadi ini penting sekali gitu, saudara sekalian. Ini ajaran ini sangat esensial karena populer dan terus-menerus diulang begitu. Jadi dikatakan, hey, kamu itu jangan bermuka dua begitu. Tapi bagaimana caranya supaya kita nggak bermuka dua? Ya udah kita tetap melayani yang kaya, tapi sekaligus yang miskin juga kita layani gitu loh. Kita berikan anugerah kepada yang kaya, tetapi kita juga berikan anugerah kepada yang miskin. Dengan kata lain, kita berikan anugerah kepada siapapun juga dia, terlepas daripada status dia dan dia punya pengalaman dan sebagainya begitu loh. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ayat yang ke-12 maupun juga ayat yang ke-13. Pak Philip, saya boleh tanya, mungkin ada teman-teman yang tanya juga. Ini saya kan nggak tahu penanggalan ya Pak ya. Jadi kan Bapak bilang ajaran ini penting karena Yakobus mengajarkan dan juga Clement pun mengajarkan. Maksud Betul, saya, apakah Clement ini tidak terinspirasi kitab Yakobus ketika menuliskan ini betul. Kalau atau Nah, kalau saya sih secara pribadi, kalau saya memakai istilah yang lebih general sih. Maksudnya ajaran ini populer gitu. Ajaran ini populer
bukan hanya pada zamannya Yakobus, tetapi pada zamannya Clement. Tapi apakah Clement itu secara langsung dia dipengaruhi oleh langsung kitab Yakobus? Saya belum mengadakan riset itu. Jadi saya belum bisa jawab. Jadi apakah benar-benar Clement itu dipengaruhi langsung gitu loh. Dan saya melihatnya ketika saya baca kitab Clement, Clement ini dipengaruhi oleh banyak kitab perjanjian baru, contohnya seperti surat Ibrani, itu karena iman, karena iman, karena iman, karena iman, karena iman, begitu loh. Terus berikutnya ada juga kitab Kejadian. Nah, itu menarik. Jadi saya yakin Clement ini dipengaruhi oleh banyak penulis Alkitab, gitu loh. Tetapi kalau untuk spesifik ini, apakah saya bisa memastikan 100% si Clement ini terpengaruh oleh Yakobus, begitu? Atau mungkin dia terpengaruh oleh orang lain yang memakai, yang mengembangkan pemikiran Yakobus? Saya juga tidak bisa memastikan intinya itu. Intinya adalah fokus kita adalah ini ajaran ini menjadi populer begitu karena juga diberitahukan oleh si Clement. Nah, jadi dikatakan apa? Kalau kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan, ya kan, kamu melakukan dosa, apa namanya, perbedaan, dia bilang, dikatakan apa? Kalau kamu tidak konsisten, itu kamu ada hukuman. Ketika kamu melakukan dosa perbedaan, itu kamu sebetulnya itu sedang jahat begitu. Kamu itu sedang tidak ada belas kasihan. Oleh karena itu, kalau kamu seperti itu, menghakimi orang, ya kan, menghakimi orang, kamu itu meresponi orang dengan sikap yang seperti itu, maka dia bilang kamu itu akan mendapatkan apa namanya, ketidak, ya kamu akan mendapatkan, kamu tidak akan mendapatkan belas kasih gitu, ya kan. Tetapi kenapa ada kata-kata ini, mercy, ya kan, menang atas penghakiman. Dikatakan begini, tetap. Nah ini kenapa dikatakan ada mercy? Karena Yakobus itu ingin mengatakan memang ada orang yang mungkin statusnya di bawah kita, mungkin ada orang yang menyulitkan begitu loh, tidak membuat kita itu bangga atau bagaimana, tetapi dikatakan justru itulah kita itu ada dua pilihan. Nah ini menarik ya, ini kita nih, ya kan? Terus ada orang yang lebih lemah daripada kita, nih di bawah yang biru. Nah, ketika ada orang yang di bawah kita, kita itu sebetulnya itu hanya bisa melakukan dua. Yang pertama, kita melakukan apa? Judgment, ya kan? Atau berikut yang kedua, kita bisa memberikan apa? Mercy. Cuman dua gitu. Kepada orang yang di bawah kita. Cuman dua. Ini orang ini nggak layak memang. Orang ini lemah. Jadi cuman dua menurut Yakobus. Kamu itu menghadapi orang yang di bawah kamu cuman dua. Kamu itu jadi judgmental, kamu itu menjadi membeda-bedakan, kamu itu menjadi partiality, atau berikutnya yang kedua, kamu matan ini. Meskipun saudaraku ini lemah, meskipun saudaraku ini kurang, meskipun saudaraku ini tidak terpandang, meskipun saudaraku ini hina, tetapi aku tetap ingin menyayangi dia, tetap aku ingin mengasihi dia, itu baru namanya apa? Mercy. Orang ini nggak layak sebetulnya mendapatkan itu, tetapi kamu memberikan mercy. Jadi saudara sekalian perhatikan ya, kalau kita ketemu sekali lagi orang yang di bawah kita begitu, itu cuma dua, kita mau mercy atau kita memberikan judgment. Itu cuma dua kok. Perhatiin deh, mikir. Saudara coba pikirkan deh. Kepada orang yang misalnya ini bahkan nih menurut orang yang kita, nah itu dia, yang tidak masuk dalam hitungan kita, itu dia. Kita mau berikan dia itu mercy sehingga tetap kita bisa melakukan dengan cukup baik, atau kita bilang judgmental gitu, atau kita memberikan judgment gitu kan, sehingga akhirnya menjadi tambah parah gitu. Itu sih. Jadi cuma dua sih. Saudara mau berikan mercy atau judgment, udah cuma itu doang gitu. Tapi dikatakan ya kan mercy itu ya kan menang atas judgment gitu. Sampai sini saudara ada pertanyaan, kalau kita memberikan mercy berarti kita konsisten dengan apa, hukum kebebasan. Berarti kita itu kenapa kita bisa memberikan mercy, karena kita tidak terikat dengan status ekonomi orang lain. Kenapa kita itu apa namanya bebas, karena kita tidak terikat oleh faktor eksternal untuk memberikan mercy kita. Jadi apapun kondisi dan apapun faktor eksternal itu, kita tetap bisa memberikan, kita bisa bebas memberikan mercy. Nah, itu dia, makanya kamu ada hukum yang memerdekakan gitu, hukum Kristus. Jadi itu memerdekakan. Jadi kamu itu tidak terikat. Tingkah laku kamu, respon kamu, pikiran kamu, perkataan kamu itu tidak terikat oleh faktor eksternal, tetapi hukum yang memerdekakan itu yang membebaskan kamu. Nah, di sini paham ya. Jadi ini hubungannya ini. 13, 12, 12, 13 dengan ayat 11. Kembali lagi dengan ayat yang ke-1. Nah, itu kurang lebih. Sampai sini saudara sekalian ada pertanyaan lagi? Ingat ya saudara sekalian, ketika kita ketemu orang yang di bawah kita itu cuma dua, mercy sama judgment. Kalau kita berikan mercy berarti kita nggak terikat. Orang itu mau sejelek apapun, orang itu mau seburuk apapun status sosialnya, kita tetap jadi diri kita gitu. Nah, itu dia sih.
Tapi kalau kita mau memberikan judgement, nggak masalah. Kita pun juga akan dihukumi, juga akan dihakimi dengan judgement yang kita berikan, ya kan? Seperti ajaran Yesus, seperti ajaran Yakobus, seperti ajaran Clement. Nah, itu dia sama, ya kan? Istilahnya apa? Golden rule, gitu. Sampai sini saudara sekalian ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita masuk nih sekarang ke tempat yang cukup mungkin menarik ya. Nah, inti dia ayat yang ke-14. Ayat 13 sudah jelas ya, ayat 13. Nah, ayat 13 sudah jelas karena ada kata for ini. Ini menjadi alasan untuk ini. Jadi sekali lagi, ayat bagian ini perintahnya adalah ayat 12. Jadi ayat 12 itu sebetulnya adalah kamu konsisten deh. Gitu dikatakan kamu itu konsisten. Kamu itu konsisten ya, ayat 12. Ayat 12 itu dikatakan kamu itu konsisten. Nah, terus berikutnya ada alasannya nih. Alasannya ayat 13, kemudian ada juga alasannya dilihat dari secara teologi. Teologi. Nah, ini menarik, ada kata apa? Keuntungan. Ada kata keuntungan. Ini kata keuntungan ini akan diulang-ulang terus oleh si Yakobus. Keuntungan, 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 iya kan? Ada apa? Kata keuntungan, ya kan? Ayat 16 juga ada diulang. Keuntungan, iya kan? Ini masalah apa? Bapak Ibu, masalah apa? Ketika dia bilang ayat 14 itu dia bicara tentang apa? Fokusnya apa? Kemunafikan. Iya, konsisten. Kita bilang konsisten antara apa yang dikatakan dan juga apa yang dilakukan. Nah, apakah keuntungannya saudara-saudaraku apabila, ini dia. Apabila seseorang mengatakan, dia mengatakan nih, aku punya iman, ya kan? Dia punya iman. Seseorang mengatakan dia punya iman, tetapi dia tidak mempunyai apa? Perbuatan-perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, jadi ya Yakobus mengatakan nih, ini sekali lagi ya, ada kata say, ya kan? Lalu berikutnya dengan apa? Bapak Ibu dikontraskan dengan apa? Bukan dikontraskan sih, dibandingkan dengan apa? Work, kerja ya. Betul ya? Itu dalam ayat yang 14. Nah, ini konsisten nggak dengan ayat yang ke-12? Ayat yang ke-12 itu dikatakan apa? Kamu speak, terus disandingkan dengan apa? Do. Nah, itu dia. Jadi, ini sebetulnya kembali ke ayat yang ke-12, begitu loh. Ya kan, kamu itu harus konsisten. Nah, itu dia. Kalau kamu nggak konsisten, nah itu dia. Ini, jadi Bapak Ibu tuh nggak bisa baca ayat 14, dan ayat 12 itu dicocokin ke ayat 14, nggak bisa. Ngerti ya? Kalau kita bicara langsung ayat 14 dan ayat 12 sebagai ini. Jadi kalau kita melihat ayat 14 itu sebagai ayat utama dan ayat 12 itu sebagai ayat pendukung, maka kita akan melihat Yakobus itu bicara tentang doktrin keselamatan, begitu loh. Betul ya. Tapi kalau kita melihat ayat 12 itu kalimat yang apa? Ayat yang utama karena itu menandakan perintahnya, dan ayat 14 itu sebagai argumentasinya, sebagai alasannya, maka itu kita lihat ini bukan bicara tentang doktrin keselamatan, tetapi bicara tentang bagaimana kehidupan begitu, ya kan, kehidupan orang percaya begitu. Jadi ini dia memang ada menyinggung doktrin keselamatan, tetapi dia lebih menyinggung apa ini dia nih gitu loh, ya kan, bagaimana kita hidup, ya kan, bagaimana kita hidup berkomunitas, bagaimana kita hidup di tengah-tengah jemaat itu dia. Jadi ini beda-beda tipis gitu loh. Jadi kita itu, ini dia. Jadi saya ingat banget dulu dikatakan begini, jangan menekankan apa yang Alkitab tidak tekankan. Jangan membuat hal yang utama menjadi yang tidak utama, sebaliknya itu kan. Jadi jangan menekankan apa yang Alkitab tidak tekankan gitu loh. Tapi jangan juga, ya kan, eh, sebaliknya apa ya kan, jangan menekankan ketika Alkitab tidak menekankan, tapi juga ketika Alkitab menekankan jangan kita tidak tekankan gitu sih. Jadi itu riskan sekali. Nah, di sini dikatakan apa keuntungannya? Jadi saudara sekalian, kenapa saya bilang refleksi, kenapa saya bilang apa namanya, ini merupakan refleksi teologis. Kenapa Bang Jolion? Karena apa, ini semua jawabannya apa, ini merupakan jawabannya apa, kita mengekspek jawabannya ini apakah keuntungan saudara-saudaraku, apabila seseorang mengatakan dia mempunyai iman, tetapi dia tidak mempunyai uh, pekerjaan-pekerjaan, kita mengharapkan jawaban apa, Pak Jolion? Kita mengharapkan jawabannya, apakah keuntungan? Apabila seseorang mengatakan dia mempunyai iman, tetapi dia tidak mempunyai pekerjaan-pekerjaan, kita mengharapkan jawaban apa? Iya apa tidak? Ini jenis pertanyaan apa? Yakobus itu simpel sekali dia. Silakan, Bang Jolion, kalau misalnya mungkin Lenny ingin bantu, silakan. Silakan, Bang Jolion. Di skip dulu. Ini Oke. saya sebelah musola lagi siap, azan. siap. Oke. Kalau gitu Lenny, silakan Lenny. Bagaimana?
Mungkin maksud Pak Philip ini pertanyaan retorikal, jadi Betul. mengharapkan jawaban tidak ya Pak ya, tidak Iya. dapat menyelamatkan. Apa keuntungannya? Nggak ada keuntungan. Apabila dia mengatakan dia mempunyai iman, tetapi dia tidak mempunyai pekerjaan-pekerjaan. Maksudnya ya tidak mempunyai perbuatan-perbuatan. Sama seperti ini kan. Apa keuntungannya gitu loh. Iya kan? Kamu itu mengajarkan tentang Tuhan yang begitu luar biasa. Kamu mengatakan tentang Tuhan begitu luar biasa, tetapi kamu kehidupannya itu kamu perlu banyak konflik. Apa keuntungannya gitu loh. Kamu itu nggak ada juga begitu, percuma. Iya kan? Betul nggak? Ini semua nyata begitu loh. Nah, ayat yang ke-1 kan. Iya kan? Kamu bilang, nah ini dia. Ya kamu kita tahu ya, kita semua kita harus mempunyai iman di dalam kemuliaan Yesus Kristus, betul ya? Kita ngomong begitu, betul ya, kita setuju. Tetapi pada kenyataannya adalah kita justru memiliki iman tetap. Apa yang kita katakannya apa? Ajarkannya apa? Kita harus memiliki iman di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Tetapi kenyataannya, perbuatannya justru kita menaruh iman, kita menaruh pengharapan, kita menaruh kepercayaan di dalam kemuliaan orang kaya atau orang-orang besar, atau bahkan penghasilan kita, atau bahkan jabatan kita. Ah itu dia, ini bagaimana gitu loh. Jadi ini tidak matching gitu. Dia bilang, jadi dikatakan apa? Teologi kamu itu nggak akan bisa menyelamatkan kamu seperti itu gitu loh. Iya kan? Apa yang kamu ketahui itu tidak bisa mentransformasi kehidupan kamu. Apa yang kamu pelajari itu tidak bisa mengubah hidup kamu. Itu percuma. Ya kan? Kita tahu nih, kita itu nggak boleh membeda-bedakan. Tetapi kehidupannya apa? Kita triggernya gitu kan, ketemu orang kaya langsung kita begini. Orang kaya maupun orang miskin itu cuma sebagai trigger gitu loh. Dan kita justru terpancing karena trigger itu gitu loh. Kita jatuh ke dalam dosa. Nah, ini masalah nih dia bilang. Kamu kalau gitu sia-sia gitu loh. Ngerti ya, Bapak Ibu? Ini konteksnya gitu. Jadi nggak bisa ayat 14 itu dipisahkan daripada konteksnya gitu. Karena konteksnya menegur jemaat begitu. Bagaimana kamu hidup seperti itu sih sebetulnya? Ya kan? Kamu memiliki pemahaman yang mantap gitu loh. Tapi ada disconnected. Maka saya bilang ini ada terdisconnected gitu antara pengetahuan kamu, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pelajari dengan apa yang kamu jalani, dengan apa yang kamu hidupi. Ini ada disconnected. Kalau misalnya ada disconnected begini, bisakah pengetahuan kamu itu mentransformasi kamu? Bisa nggak? Jelas-jelasnya enggak kan? Apa yang diketahui berbeda dengan apa yang dilakukan. Nah, sama. Kalau misalnya seperti ini, ya, maka dia pakai ilustrasi, kan? Pakai iman. Kalau misalnya iman kita bandingkan seperti ini, ya, seperti pengetahuan yang dia sudah tahu, pembicaraannya bicaranya A, ajarkan A, tetapi ketika dia melakukannya B, atau bahkan dia ketika melakukan dia tidak ada lakukan sama sekali. Bisa nggak iman itu menyelamatkan dia? Nggak bisa. Nah itu dia. Jadi dia pakai ilustrasi seperti itu gitu. Jadi ini sama saja, dia bilang gitu kan. Ini sama saja kalau kamu kehidupannya seperti ini, kamu nggak ada keuntungannya gitu. Kamu nggak ada untungannya. Hidup kamu itu tidak bisa jadi berkat buat jemaat. Hidup kamu itu tidak bisa menjadi teladan buat banyak orang. Hidupan kamu tidak bisa memberkati orang banyak begitu. Nggak bisa gitu loh. Nggak ada keuntungannya. Kita itu jadi orang Kristen itu nggak ada untungnya. Justru merugikan. Nah itu dia Bapak Ibu. Tanya baik-baik nih kepada diri kita sendiri. Apakah ketika kita jadi orang Kristen, kita itu sudah menguntungkan orang lain, apa justru kita merugikan orang lain demi keuntungan kita? Nah ini dia, itu maksud Yakobus. Benefitnya apa? Begitu loh. Benefitnya apa? Kamu harus bisa jadi benefit buat banyak orang. Bukan kamu menjadi masalah buat banyak orang. Seringkali kita itu hidup menjadi masalah buat masyarakat. Kita seringkali hidup menjadi masalah buat komunitas kita. Seringkali kita hidup menjadi perpecahan. Kita menjadi agen perpecahan untuk di jemaat begitu loh. Sehingga kita malas ke gereja gara-gara orang ini. Kita malas beribadah gara-gara orang ini. Kita malas ikut acara sana sini gara-gara orang ini. Nah, itu kan kacau balau gitu. Benefitnya apa kamu kalau begitu? Jadi umat Tuhan gitu. Nggak ada gitu loh. Adanya kamu merugikan, nggak ada benefit sama sekali. Masih mending kamu nggak ada benefit sama sekali, kamu nol. Tapi kamu minus gitu loh Bapak Ibu. Ya kan ketika kita melakukan ketidakkonsistenan, nah ini dia, kamu itu nggak ada save-saving kan gitu loh, nggak ada benefitnya, terus berikutnya nggak ada menyelamatkan orang. Kamu tidak menyelamatkan orang, justru kamu menghancurkan orang. Ya, karena menghancurkan diri kamu sendiri. Bahkan dikatakan apa? Kamu itu tidak ada keuntungan buat banyak orang. Kamu tidak ada keuntungan, tidak ada berkat buat banyak orang. Nah itu dia kan. Ini seringkali kita lupa begitu. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan tidak? Ayat 14 ini. Perhatiin nggak? Sekali lagi ya, ada say sama works. Say sama works gitu loh. Selalu perhatiin nggak? Ini Yakobusnya konsisten. Jadi kita harus baca, meneliti, menelaah sesuai dengan maksud Yakobus begitu kan. Gitu. Kita jago gitu. Nah itu intinya gitu loh. Harus kita hidup kita tanya, saya udah menguntungkan orang lain belum?
atau saya menguntungkan diri saya sendiri. Gitu. Itu maksud Yakobus, ngerti ya? Gitu loh. Karena banyak orang pakai ayat ini untuk kemana-mana begitu. Sayang sekali sih. Jadi kita nggak ngerti gitu loh. Padahal ini sebetulnya pendukung, ayat pendukung untuk menjelaskan ini. Iya kan? Untuk menjelaskan ayat 12, bukan ayat 12 itu bukan menjadi ayat pendukung untuk ayat 14, itu keliru. Jadi secara apa Bapak Ibu, Leni Hartono, secara makro analisis, dia salah paham itu. Ya kan, salah gali itu. Ya teman-teman kita, kan begitu. Jadi saya minta Bapak Ibu itu untuk memperhatikan ini. Jangan jadikan ayat utama menjadi ayat pendukung dan jangan jadikan ayat pendukung menjadi ayat utama, itu keliru gitu. Itu pekerjaan iblis, membolak-balikan prioritas. Itu kan iblis kan suka begitu kan, suka membolak-balikan prioritas kita begitu loh. Harusnya menjadi prioritas utama jadi prioritas sekunder, harusnya prioritas sekunder jadi prioritas utama. Itu kan iblis juga itu. Bapak Ibu ingat Bu, hati-hati, itu pekerjaan iblis. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bukan berarti sama-sama nggak penting loh ya. Nggak, tetap kan prioritas utama, tetap penting gitu kan, prioritas utama. Prioritas sekunder juga penting kan, tapi itu sekunder. Nah itu jangan Bapak Ibu pikir, oh berarti ini nggak boleh sama sekali, nggak penting. Nggak, tetap penting, tapi ada skala prioritas. Gitu. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan tidak tentang ayat yang ke-14? Ya kan, ini bahas nih, ya kan. Kamu itu harus sesuai nih. Kalau kamu nggak sesuai, kamu itu nggak ada keuntungan. Kamu nggak ada keuntungan gitu loh. Keuntungan buat jemaat. Jangan, ini menarik Bapak Ibu ya. Menariknya gimana Bapak Ibu? Dikatakan apa? What is benefits? Kalau kita bilang keuntungan, keuntungan itu biasanya untuk siapa? Diri sendiri. What is the benefit, my brothers? Iya. Jadi, ini dia. Menariknya apa? Jangankan kita bicara untuk benefits untuk orang banyak loh. Betul ya? Lu kalau nggak konsisten, lu itu bahkan nggak menguntungkan diri sendiri. Jangankan kita bilang orang banyak gitu kan. Lu kan mau, bahkan diri sendiri aja tuh nggak ada untungnya buat lu gitu. Kalau nggak konsisten. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau hidup kita itu disconnected, nah itu dia. Dengar baik-baik. Kupas tuntas itu selalu tentang disconnected. Iya kan? Kenapa kita bisa iman pasif? Karena apa? Disconnected, Bapak Ibu. Kenapa kita ketika menghadapi pencobaan, kita itu menggerutu kepada Tuhan? Padahal kita udah tahu banyak. Kita ada disconnected. Jadi antara pengetahuan kita, teologi kita, dengan kehidupan kita, karakter kita di dalam penderitaan nggak nyambung. Nah itu dia. Kenapa kita, nah, itu dia, ada disconnected. Ya kan? Kenapa kita bilang kita punya, apa namanya, kita itu orang gereja, kita itu beriman, tapi kenapa kehidupan kita masih kacau balau? Ada disconnected. Nah, jadi kitab Yakobus itu bicara tentang disconnected gitu loh. Jadi itu bicara tentang disconnected. Nah, itu dia Bapak Ibu. Cuma satu kata kan, keren kan? Kitab Yakobus itu bicara tentang disconnect. Jadi ya udah selesai kita. Jadi pasal 3 Bapak Ibu bisa yang menggali gitu kan. Mungkin Ibu Nina bisa langsung gali pasal 3 nanti, mempersiapkan diri dengan tema yang itu. Oke. Silakan kita masuk ke ayat 15 ya kan. Ini masuk nih, ya kan? Jadi habis kita masuk ke theological reflection, ya kan? Terus kemudian Yakobus mengatakan, oke nih, gue bahas dulu teologianya. Jadi sebelum gue bahas tentang alasan praktisnya, kenapa lu harus konsisten, gue bahas dulu teologianya. Karena selalu teologi itu dulu. Kalau teologi kita ngaco, praktika kita ngaco. Ngerti ya? Jadi makanya dibahas teologinya dulu, baru praktika. Gitu. Apalagi ini tentang hal yang penting ini ya. Jadi, itu Bapak Ibu ingat ya, ingat baik-baik nih, ini yang selalu saya katakan. Alkitab itu sebagai, ingat baik-baik ya, catat baik-baik ini, penting ini, catat baik-baik, ini kata-kata emas saya dari hari ini. Bapak Ibu catat ya, ini penting nih Bapak Ibu. Catat kata-kata Filipia pada hari ini. Ini penting. Firman Tuhan itu sebagai fondasi untuk kehidupan kita, bukan validasi. Ingat baik-baik ya. Firman Tuhan itu sebagai fondasi, bukan sebagai validasi. Nah, kebanyakan orang memakai kehidupannya, memakai pemikirannya, bahkan pengalamannya sendiri, sekali lagi, memakai pengalamannya sebagai fondasi. Dan Alkitab itu dijadikan sebagai validasi. Nah, itu keliru. Alkitab itu bukan sebagai validasinya kita, tapi pengalaman kita akan jadi validasi. Alkitab itu adalah fondasinya. Jangan taruh apapun selain Kristus dan firman Tuhan sebagai fondasi kita. Itu keliru. Itu keliru. Itu ngaco. Jangan teologi kita, dogma kita dijadikan sebagai fondasi untuk semua kehidupan. Itu ngaco. Jadi ini makanya susunannya ini kenapa ada teologi dulu baru praktika. Sebetulnya ingin si Yakobus itu ingin kita itu memahami satu hal, ya kan? Kita tidak akan bisa memiliki teologi kehidupan yang bagus kalau teologi kita kacau. Kalau teologi kita akan berdampak kepada praktika kita. Dan praktika kita itu didasarkan pada teologi kita. Jadi, biarlah kehidupan kita itu menjadi validasi atas firman Tuhan yang sudah menjadi fondasi kita. Itu dia.
Gitu ya. Jadi saya selalu bilangnya, oke, pengalaman saya bisa bertentangan dengan firman Tuhan, tapi saya tetap harus menjunjung tinggi kepada firman Tuhan, lebih daripada pengalaman saya, kan begitu. Oke, Bapak Ibu, ayat yang ke-15. Mungkin Lini Hartono bisa bacakan ayat 15. Menerjemahkan ya, Pak. Iya, betul. Mau Ya, terjemahkan, betul. apa saya boleh pilih satu orang lain yang saya Boleh, rasa boleh. juga bisa? Oke, karena supaya nggak saya terus yang ngomong. Kak Nina pernah menjuarain khotbah Inggris deh kayaknya. Jadi coba, Kak Nina bisa kok. Bisa ya, coba ya. 15-16 mudah kok. Mau Jangan coba? Kak, jangan Kak. Jangan, Kak. Jangan. Oke, ya udah. Maaf kalau gitu. Oke, siapa yang mau? Pak Rison mau? 15-16? 15 aja dulu, 15. 15 dulu Pak Rison, mari. Oke, silahkan Pak. Jika saudaramu laki-laki atau perempuan, mereka telanjang dan mereka membutuhkan makanan setiap hari. Bagus, yes. Nah, Tetapi Bapak Ibu, sebentar Pak, ayat 15 saja dulu. Bapak Ibu perhatikan tidak? Hukum yang memerdekakan itu, Bapak Ibu perhatikan tidak? Hukum yang memerdekakan itu tidak memandang apa? Gender. Perhatiin nggak? Apabila saudaramu laki-laki atau saudaramu perempuan, jadi pelayanan tidak memandang gender. Ini orang apa ini laki-laki atau wanita, jadi saya harus beda gitu. Saya kalau laki-laki saya layani, kalau perempuan saya enggak. Atau pula sebaliknya, wah beda karena itu dia. Kalau wanita saya layani gitu kan, kalau pria saya enggak. Itu kacau itu. Kacau. Ini tidak sesuai dengan kitab Yakobus. Yakobus mengatakan siapapun dia, laki-laki ataupun perempuan, saya layani gitu, ya kan? Kita harus layani, tidak memandang sekali lagi ya. Hukum yang memerdekakan itu tidak memandang gender, namun juga memerdekakan kok. Jadi hukum yang memerdekakan ini ayat 12 tidak memandang gender. Keren ya. Jadi kita semua bahas kupas tuntas Pak Rizon. Setiap kata-kata kita bahas. Dikatakan apa? Ini menariknya apa? Diberikan kondisinya gitu loh. Apabila ada saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, mereka apa dikatakan apa? Ini dari yang tunggal ini menjadi jamak, mereka. Dikatakan apa? Bapak Ibu? ya, Mereka telanjang. Ada kata telanjang. Nah, dan lalu itu kondisi yang pertama. Kondisinya mereka telanjang. Lalu berikutnya yang kedua, mereka di dalam kebutuhan. Kebutuhan apa? Makanan sehari-hari. Jadi bukan makanan untuk minggu depan. Tapi makanan sehari-hari aja mereka bergumul. Nah, Bapak Ibu ketika mendengar kata telanjang dan mereka membutuhkan bahkan untuk makan sehari-hari aja mereka nggak punya uang. Mereka berjuang, mereka bergumul. Ini mengingatkan kita pada ayat keberapa? Ini saya tanya loh. Bapak Ibu hening. Ini mengingatkan kita pada ayat keberapa? Kata-kata ini mirip seperti ayat berapa? Ayat 8 kah? Coba kita lihat ya ayat 8, Pak. Ada lagi? Apakah mungkin pasal 1 ayat 27 tentang janda dan anak yatim? Maksudnya mereka berjuang untuk makanan Betul. sehari. Enggak, tapi kalau untuk di pasal 2 itu ayat keberapa? Ibu Asnita mengatakan ayat yang kedua. Ya kan, bukan hanya ayat yang kedua tetapi juga ayat yang ketiga. Betul, ya kan? Ini sebetulnya ini ketika kita mengatakan dia telanjang, ya kan? Dia telanjang. Tadi dikatakan apa? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan apa? Dia itu ini dia. Ini saya pikir ini kacau sekali Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sadar nggak? Sebetulnya Yakobus itu sedang melakukan dua hal. Perhatiin nggak? Dia sedang melakukan dua hal. Bapak Ibu sadar nggak? Apa kaitan antara ayat 23 dengan ayat yang ke-15? Bapak Ibu perhatikan nggak? Ada dua hal yang sebetulnya Yakobus lakukan yang Bapak Ibu itu mungkin tidak sadar. Ada dua hal. Ada dua hal. Ayat 2 dan 3 dibandingkan dengan ayat 15. Ada dua hal yang dibanding. Ada dua hal yang Yakobus itu pinter banget itu. Dia itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu nggak perhatikan, nggak dapat gitu kekayaan. Gimana Pak? miskin dan kaya. Miskin dan kaya. Coba Pak. Enggak sih, bukan sih. Bapak mungkin bisa, ya silakan. Kalau ada yang mau mengelaborasikan, menjelaskan lebih lanjut. Ini penting banget. Ini kejeniusan daripada Yakobus. Tapi kita nggak dapet nih, karena kita kurang teliti gitu. Pak Philip, bukan, coba Ibu jawab ya. Ini off kamera, tapi mau jawab. Kalau ayat 2 dia melihat status, udah menghina orang yang miskin. Kalau kelima udah menghina, nggak membantu lagi. Yang ke-15 dia kan nggak mau bantu. Sudah cuman melihat aja kan, tahu kebutuhannya. Tapi kalau disambung 16, cuma dia doain aja. Banyak kan orang begitu di grup-grup doa, cuma doain aja Tuhan sembuhkan, tapi do nothing gitu loh.
Kalau saya lihat di situ sih, no Hmm. action atau yang satunya yang ayat 23 tuh kan dia memandang muka, nggak lihat yang Hmm. miskin kan, lebih lihat yang Hmm. kaya. Terus Hmm. sudah gitu miskin butuh, dia diakoniannya nggak jalan gitu kan, cuman Hmm. doain aja gitu kan. Kalau Hmm. buat saya sih itu Ya, aja. ini betul. Jadi sebetulnya jawaban Leni sama Bu Mel itu satu-satu. Itu betul dua-duanya. Jadi begini, yang pertama ya, kita bahas dulu permasalahannya. Permasalahannya apa? Ayat yang kedua dikatakan apa? Apabila seseorang miskin, orang miskin, datang dengan apa, Pak? Parison, datang dengan apa? Orang miskin ini datang dengan apa? Pakaian jelek. Pakaian jelek atau pakaian kotor, Pak. Pakaian kotor ya. Menariknya apa? Ayat 15. Dia datang dengan apa, Pak? Dia datang dengan tanpa pakaian, Pak. Bapak Ibu perhatiin nggak? Dia sengaja tuh. Itu Peningkatan, Pak, itu ya. pintar sekali. Masalahnya tuh masalahnya tuh ditambahin gitu loh. Kalau ayat 2 dia masih punya orang orang miskin ini masih punya pakaian tapi kotor. Tapi ayat 15 dia yang tuh nggak punya pakaian. Orang miskin ini benar-benar nggak punya pelayanan. Apa nggak punya pakaian? Perhatiin nggak? Masalahnya itu sengaja ditambahin oleh Yakobus. Tetapi yang berikutnya yang kedua, seperti kata Ibu tadi, itu bukan hanya ini dia kan, bukan hanya masalah yang ditambahin oleh Yakobus, tetapi apa? Tuntutan Yakobus itu ditambahin. Ayat 1 dikatakan apa? Ayat 1 kamu jangan pandang muka. Bagi Yakobus nggak cukup kamu itu jangan pandang muka, itu nggak cukup. Kamu harus ngebantu mereka. Nggak cukup gitu. Kamu hanya melihat, oh ini oke aku udah bantu. Teologi aku udah benar. Nggak bisa. Kamu hanya tahu doang. Kamu nggak bisa hanya dengan tidak memandang muka. Kamu berlaku dengan baik. Enggak, kamu nggak cukup. Meningkat. Ya, Bapak perhatiin ya, dia meningkat. Kamu harus bantu, iya kan? Kamu harus menghangatkan dia. Kok nggak ada gunanya? Perhatiin nggak? Masalahnya ditingkatin, lebih parah gitu kan. Terus juga tuntutannya ditingkatin oleh si Yakobus. Wah, itu luar biasa tuh. Jadi sebetulnya Bapak Ibu perhatikan nggak perkembangan pola pemikirannya daripada Yakobus. Ini namanya kita bilang ini makroanalisis. Kita analisis secara makro dari ayat 1 sampai 15-16. Itu meningkat loh. Masalahnya meningkat persis kan seperti pasal 1. Masalahnya meningkat tetapi juga tuntutannya meningkat. Wah, loh, Yakobus ini luar biasa ini. Jadi dia nggak langsung bilang kamu harus bantu. Kamu harus bantu orang miskin. Enggak. Dia benerin dulu pola pikirnya gitu. Ya kan dia sadarin dulu mereka akan dosa-dosa mereka. Baru ketika mereka udah sadar dikasih argumentasinya banyak, argumentasi si miskin, argumentasi si kaya, argumentasi si penilai itu sendiri dan dari Alkitab baru dia Yakobus itu hantam lagi gitu loh, kasih lagi lebih dalam gitu, kasih lagi lebih tinggi, tuntutannya dipertajam gitu, diperbanyak. Wah, luar biasa ini Yakobus. Kita sampai ngos-ngosan ini ngomong. Enggak, karena ini luar biasa sekali Yakobus ini. Ini Bapak Ibu kalau nggak baca dengan teliti itu nggak dapat di sininya gitu, nggak dapat, iya kan? Nggak dapat. Dan di sini kata apa? Mereka dalam kebutuhan makanan sehari-hari, iya kan? Dan di sini di dalam ayat yang kedua ketiga ini nggak ada gitu loh. Dikatakan dia bergumul dengan makanan sehari-hari, enggak, cuman dibilang miskin, iya kan? Jadi ya perhatiin itu masih belum jelas. Baru ayat yang ke 15 ditambahin lagi sama Yakobus. Ini bukan hanya orang miskin loh. Miskinnya sampai makan sehari aja hari ini aja dia bingung. Begitu loh. Iya kan? Bapak Ibu perhatikan. Ini orang miskin ini bukan yang miskin biasa loh. Masih mending orang miskin yang masih punya baju tapi baju compang-camping. Tetapi ini nggak pakai baju sama sekali loh. Panjang loh, cewek lagi. Menarik ya Bapak Ibu? Perhatiin nggak? Cewek lagi nih. Cowok dan cewek. Mereka telanjang. Tapi kok tega sih kita cuma doain doang? Kok tega gitu loh? Kamu cuma kata-kata ya mendoakan mereka, kamu cuma menguatkan mereka di kata-kata. Ini cewek juga telanjang gitu loh. Dan cewek ini telanjang dan kelaparan gitu loh. Makan ini, kamu kok tega begitu? Ada nggak benefitsnya? Nggak ada. Ada nggak benefitsnya? Nggak ada. Kamu mau berkati apa ke mereka gitu? Nggak ada untungnya dia bilang. Ya, menarik ya Bapak Ibu kan? Kamu itu bukan hanya ubah paradigma kamu, tapi kamu juga harus ubah sikap kamu kepada orang miskin. Bahkan yang lebih miskin. Wah, Bapak Ibu perhatiin ya. Masalahnya ditingkatkan oleh Yakobus, tuntutannya pun juga ditingkatkan oleh Yakobus. Wih, maaf, saya senang sekali nih bicara tentang Yakobus. Kita belum bicara tentang Paulus ya. Belum bicara tentang rasul-rasul yang lain ini, penulis yang lain. Tapi Yakobus sudah kaya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan tentang ayat 15 ini. Ini penting ayat 15 ini, penting sekali. Mungkin juga kita ingat apa yang dikatakan Amsal 3:27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Jadi mungkin apa yang dibilang Yakobus itu seperti hikmat ya. Jadi kadang-kadang kita beriman, punya pengetahuan teologi yang luar, padahal sekeliling kita
banyak orang membutuhkan seperti tadi telanjang, kesusahan. Tapi kita nggak berbuat apa-apa sebagai orang Kristen, hidup dalam kemewahan, kesenangan pribadi tanpa ada action. Saya kira itu yang mungkin Yakobus mau katakan kepada kita malam Iya. hari. Iya, jadi Yakobus itu luar biasa ya. Dia tingkatkan tuntutannya tapi sebelum dia tingkatkan tuntutannya, dia tingkatkan dulu masalahnya. Masalahnya dinaikkan supaya jadi intinya Yakobus mengatakan, kamu itu udah terlalu jauh loh, Bapak Ibu. Dikatakan gini kan, Bapak Ibu sadar nggak? Menurut Yakobus ya, kamu itu tuh sudah terlalu jauh ketinggalan. Kamu itu sudah jauh sekali di bawah sana dalam dosa kamu gitu. Nah, kamu nggak sadar. Jadi saya harus turunin dulu nih dari yang paling rendah, satu dulu selesaiin, baru nanti atasnya. Nanti saya naikin gitu loh. Karena kamu itu sudah terlalu, ini dia. Kita kadang nggak sadar sebagai orang gereja, sebagai orang yang di sinagoge. Mana nih sinagoge? Mana nih? Sinagoge. Kita nggak tahu, meskipun kita masuk ke dalam sinagoge, tapi kita itu banyak penipu. Kita lebih suka menjadi penipu diri sendiri. Kita nggak tahu gitu. Bahkan celakanya kita nggak tahu kalau kita salah. Nah itu dia, kita nggak tahu kalau kita salah. Kita masih hidup di dalam kesalahan, kita masih hidup di dalam ayat yang ke-1 dengan ayat yang ke-12. Kita lupa begitu, kalau kita keliru. Kan begitu ya? Oke, Philip boleh tanya satu boleh, hal lagi. Philip kan boleh. bilang 15 itu a brother or a sister, ya kan? Jadi saudara laki-laki dan perempuan. Saya cuma tanya, kan di pasal kedua ayat 1 kan dia hanya memakai brethren ya Pak, brother. Maksud saya, apa ada tujuannya kenapa kok yang di pasal 1 bahkan ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 dia hanya memakai, kalau saya nggak salah nilai kan maskulin saudara ya Pak untuk menggambarkan semuanya. Tapi di sini kok dia memakai brother and sister, kok diperjelas itu, apakah ada maksud tertentu yang perlu kita ketahui gitu Pak? Gimana maksudnya tadi, Leni bandingkan Jadi ayat gini, yang ke-15 dengan ayat yang keberapa? ya kita di pasal 2 aja ya Pak ya. Di sini kan pasal kedua ayat 1 kan saudara-saudarakunya dia pakai, oh nggak ada ya Pak ya? Maksudnya di bahasanya asli nggak ada my brethren-nya ya? Coba ya saya lihat dulu ya. Ya, kalau saya lihat di Kadang saya, ya app saya betul, ya. ada. Nah, tapi begini, bedanya apa? Ayat 1 itu dikatakan apa? Saudara-saudaraku, betul ya? Jamak. Kenapa dia pakai saudaraku jamak? Karena ini bicara kepada siapa? Khususnya Semua. kepada siapa? Oh, Ini kepada perintah jemaat. ini, iya. Jadi perintahnya ini, nah ini dia. Ketika Yakobus itu memerintahkan kepada jemaat, dia itu kasihnya apa? Dia sering memanggil ada sebagai saudara-saudaraku, dia kasih gitu loh. Saudaraku. Kalau kasih perintah ya. Tapi kalau dia kasih contoh kasus, dia contoh kasus ya. Dia kasih kasusnya. Ini kan brother and sister ini kan bukan apa namanya? Bukan yang bermasalah itu, bukan tim penilai itu kan. Ini kan. If ya kan brother ini bukan dari tim penilai. Sister ini kan juga bukan dari tim penilai. Gitu. Jadi kalau bukan dari tim penilai, ya memang Yakobus itu sengaja gitu. Dia bisa apa namanya modifikasi gitu. Kasusnya itu ya bisa dibikin lebih spesifik kan, bukan hanya cowok nih. Tapi bagaimana cewek? Cewek itu kan Bapak Ibu tahu kan, di dalam zaman dulu itu kan di dalam zamannya ini Yakobus itu kan cewek itu kan sebagai kelas 2. Iya kan, kelas 2. Apa cowok itu lebih diutamakan. Nah, bayangkan. Jadi ini sekali lagi ini maka tadi saya bilang kan, ini pelayanan itu tidak memandang gender gitu. Memang meskipun pada waktu itu budayanya mengatakan wanita ini sebagai kelas 2, tetapi kasih Kristus itu, hukum Kristus itu melampaui hukum budaya kita, melampaui hukum negara kita, melampaui hukum adat istiadat kita. Nah itu dia tuh. Nah itu dia. Jadi dia kasih contoh, makanya dia bilang kan, kalau kamu lihat Kristus, maka kamu nggak akan lihat yang lain gitu. Kamu melihat Kristus ya kan. Oke, sampai sini ada lagi pertanyaan dari Leni. Makasih Pak menjawab. Jadi beda peruntukan. Ada lagi pertanyaan. Nah, dikatakan apa? Ayat yang ke-16. Dikatakan apa? Mulai. Kita, ini dia kan. Ini ada orang nih. Iya kan? Ada orang yang, apa namanya? Ini menarik juga dari ayat 16 ini. Nah, ini luar biasa. Iya. Dikatakan apa? Telanjang dan butuh akan makanan sehari-hari. Dikatakan apa ayat 16? Dimulai dengan kata apa? Ibu Nina? Dimulai dengan kata apa? Tetapi ada kontras ya kan. Ini suka nih Yakobus mengatakan apa? Yakobus mengatakan, tetapi
satu di antara kalian. Dia nggak bilang kalian semua, dia nggak, menariknya gitu. Karena Yakobus tahu, nggak semua orang nih seperti ini. Nggak, sekali lagi Bapak Ibu ya, tidak semua orang kaya ataupun orang ini itu seperti ini, ayat 16 enggak. Maka dia bilang satu di antara kalian, satu di antara kalian, satu di antara, mungkin kita nggak tahu, mungkin satu di antara 10.000 orang, kita nggak tahu. Ini cuma iya. Salah satu di antara kalian berkata kepada mereka, mereka lagi, menarik ya. Mereka, jadi merekanya itu bukan hanya satu. Menarik Bapak Ibu ya. Ini orang nih gimana menurut Ibu Nina? Apabila satu di antara kalian, satu orang ini berkata kepada mereka, menariknya apa ketika ada kata mereka ini? Menariknya apa? Menariknya apa kata mereka ini menurut Bu Nina? Menunjukkan lebih banyak yang harus diperhatikan. Bukan perhatikan. Gimana maksud itu, Bu? Apa namanya? Banyak sekali yang seharusnya kita perhatikan ketika kita menyatakan bahwa kita punya iman gitu. Jadi sebenarnya itu ada di sekeliling kita banyak sekali gitu. Betul Bu. Jadi gini, enggak betul Bu. Ini memang dem itu banyak Bu. Jadi dia nggak pakai satu orang ya, dia pakai banyak orang, mereka. Dan dia mengatakan apa? Apabila salah satu di antara kamu berkata kepada mereka, ini ada satu orang nih, ting 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 gitu, ada satu orang, dia berkata kepada orang banyak. Jadi dia ngomongnya sekali apa 2 kali Bu? 1 kali. 1 kali ya. 1 kali Bu, betul. Jadi dia bicara hanya sekali kepada orang banyak itu, seperti KKR gitu. Apa bagaimana Bu? Jadi ada satu orang, dia itu berkata kepada banyak orang. Mungkin ini Jadi menurut Ibu ini berkatanya gimana? Sekali aja Bu, apa bagaimana? enggak berkali-kali. Betul. Jadi itu dia Bu. Itu Bu, itu saya pengen Bapak Ibu tuh dapat. Kata apa? Banyak juga. Jadi dia banyak bicara. Iya kan? Bapak Ibu perhatiin ya, ada orang yang banyak bicara kepada banyak orang, tetapi apa? Nggak ada untungnya. Nah, Bapak Ibu coba dengarkan baik-baik. Ingat kan, seperti pasal 1, ya kan? Banyak bicara, tapi nggak ada untungnya gitu, nggak ada benefitsnya gitu loh, nggak ada berkatnya gitu loh. Coba bicara gitu loh. Banyak bicara, banyak berkali-kali, tetapi tidak ada hasilnya gitu loh, Pak. Bapak Ibu perhatiin ya, ini perhatikan baik-baik nih Bu. Betul ya Bu ya? Sedih nggak Bu? Jadi orang ini jago sekali Bu, seperti Ibu bilang tadi, retorika begitu. Karena sudah kebiasaan Bu. Ini dia menarik. Banyak orang itu sudah kebiasaan, banyak berkata-kata. Banyak orang yang sudah kebiasaan mengatakan hal-hal yang indah. Banyak orang yang sudah kebiasaan mengatakan hal-hal yang enak didengar, tetapi tidak ada keuntungan sama sekali. Nah itu dia, nggak ada keuntungannya. Gitu, banyak orang nih yang berkata-kata. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu, ini menjadi refleksi, apakah kita termasuk orang yang seperti ini? Banyak berkata-kata, tetapi nggak ada benefitsnya tuh, nggak ada untungnya buat orang lain. Merugikan malah orang lain. Ya. Oke Bapak Ibu, ada sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini saya pengen dapat nih. Bapak Ibu dapat kata apa? Banyak. Banyak orang dan banyak berkata-kata. Dia itu dia maksa lagi. Banyak bicara, banyak retorika, banyak narasi, tetapi nggak ada bermanfaat. Gitu kan? Ini banyak nih. Dan ternyata orang-orangnya apa? One of you. Di mana orang ini? Di mana Bapak Ibu orang ini? One of you? Antara kita. Betul, di gereja Bapak Ibu. Ternyata orang di gereja penuh. Iya, iya, ada sih orang-orang seperti ini. Bukan penuh ya, sebenarnya ada gitu. Ada orang-orang seperti ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, apakah kita di Kupas Tuntas juga termasuk orang seperti ini? Kan ngeri sekali kan gitu, Bapak Ibu. Ini orang gereja ini. Iya kan? Jago bicara ini. Jago bicara. Tapi benar, saya perhatiin benar loh ya Bapak Ibu ya. Pak Jolion, banyak ya orang gereja itu kita lihat jago sekali bicara ya. Ya benar loh, lihat loh. Ini jago sekali nih orang-orang. Mungkin Pak Philip, mungkin itu banyak bicaranya itu kesannya seperti memperhatikan ya. Betul. Kayak baik, Betul. betul. Kayak perhatian, tapi nggak ngapa-ngapain. Betul. Nah, ini kan kembali lagi ke ayat 12. Kan utamanya ayat 12. Speak and also do. Ya kan nyambung lagi nih. Sebetulnya ayat 14, 15, 16 sebetulnya balik lagi ke ayat 12. Ini sebagai alasan pendukung. Banyak orang yang mengatakan tapi nggak berbuat apapun. Nah, ya kan? Itu dia saya hapus deh. Iya kan? Apabila satu di antara kamu mengatakan, ya kan, pergi di dalam damai, kehangatan, dan kamu dipenuhi oleh makanan, tetapi tidak memberi, ya kan, sekali lagi, tetot, ya kan, ada apa? Ini nggak konsisten nih. Perhatiin nggak? Ayat 16 nggak konsisten. Ayat yang ke-14 juga nggak konsisten antara says maupun dengan do-nya itu. Nggak nyambung. Bapak Ibu perhatiin nggak? Ini sebetulnya kembali ke ayat yang ke-12.
gitu loh. Iya kan? Ada orang yang, iya kan, kamu bicara banyak kepada orang gitu loh. Ya kan, kamu pergi dengan damai, hangat maupun dipenuhi oleh makanan. Ya kan, tetapi kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang penting untuk tubuh. Penting untuk tubuh. Ya kan? Ini dibilang apa? Penting loh. Bukan hal yang misal kayak keinginan gitu. Ini kebutuhan loh. Bahkan kamu tahu nih kebutuhan mereka, kebutuhan utama mereka, ya kan? Pakaian termasuk juga makanan. Mungkin mereka nggak punya rumah, nggak masalah, tapi ini dua penting kan, gitu loh. Kamu ada apa namanya? Itu kan, ya kan tiga paling penting, sandang, pangan, papan, begitu kan, ya kan. Tapi kamu pangannya kamu tidak penuhi gitu loh, ya kan. Pakaian ini kamu juga enggak, sampai mereka kedinginan, nggak punya baju, ya kan. Kamu itu jangankan kamu mau, ini kan menarik kan, apa yang dibutuhkan, jangan kamu berikan apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan aja kamu nggak punya hati. Gitu. Kamu hanya bicara saja, ya kan? Kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang penting untuk tubuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih manfaatnya? Manfaatnya ada nggak kalau kamu bicara, tapi kamu tidak melakukan apapun juga? Nggak ada. Sama seperti apa namanya? Sama seperti orang apa? Seperti iman mati. Sama seperti ini, mati juga, ya kan? Pasif gitu loh. Kamu aktifnya dibicara, tapi tindakannya aktif. Apa pasif gitu kan? Aktif kita dibicara tapi pasif di dalam tindakan. Ini dia di sini nih. Ting 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 ting. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan di sini? Baru akhirnya kita kesimpulannya apa? Sama dia bilang, oke kan? Oleh karena itu juga, ya kan? Balik lagi kepada iman. Apabila tidak mempunyai apa namanya, tidak mempunyai perbuatan-perbuatan, ya kan? Iman itu ketika berdiri sendiri, nah itu mati, gitu. Percuma dia bilang, ya kan? Nggak ada keuntungan, nggak ada kehidupan, gitu, nggak ada. Gitu. Jadi kenapa nggak ada kehidupan? Karena ada kata apa Bapak Ibu? Disconnected. Itu aja jawabannya. Karena disconnected, makanya nggak ada kehidupan. Jadi disconnectednya itu yang memisahkan antara speak dengan do, yang memisahkan antara apa namanya faith dengan works juga kan. Udah, ini disconnected. Gitu. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya mungkin kita bisa kembalikan kepada Ibu Leni Hartono. Karena nanti kita akan bahas cukup panjang sih. Oke. Nah, kita akan bahas ke sini nih. Nah, ini cukup panjang sih. Ada perintah nih. Dan dikasih alasannya banyak ini. Jadi ini saya mau nggak mau harus, ini banyak kan Bapak Ibu, saya bahkan ini masuk ke apa namanya? Masuk ke dalam kitab Kejadian. Ini masuk ke dalam dimensi yang agak sedikit berbeda juga. Maksudnya lebih dalam sih maksudnya. Bukan maksudnya gimana. Iya. Gimana Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan serahkan kepada Bu Leni Hartono. Ya, karena kita ada sedikit waktu, boleh ya Pak, kita mungkin dengar testimoni dari 2 teman sampai 8:30 gitu. Silakan. Ya. Jadi Silakan. gini, saya mau kasih sedikit, tadi Bapak waktu menunjukkan PowerPoint Bapak tuh, saya lebih paham, menarik sekali kalau orang yang bilang tadi, pergilah dalam damai, kenakanlah supaya kamu hangat dan kenyanglah. Dia menyuruh sesuatu yang mereka tidak punya. Itu aja Pak. Saya cuman merasa kita sendiri harus memeriksa batin kita ya. Seringkali kita seperti itu. Bilang orang disuruh kenyang, menjadilah hangat, tapi mereka tidak punya hal itu. Mereka tidak punya makanan, bahkan baju aja tidak punya. Itu aja sih. Jadi terima kasih Pak Philip menunjukkan itu. Oke, kesaksiannya bukan dari saya. Tadi saya hanya komentar. Silahkan kalau ada teman, bahkan dari pihak OEI, Ober Emas Indonesia, mungkin karena Anda sebagai panitia mungkin sering memberikan waktu kepada kita dan kita bersyukur, tapi kalau ada pihak OEI yang ingin sharing testimoni juga boleh. Jadi siapapun boleh terbuka yang ingin sharing tentang apapun yang telah dipelajari selama ini, silahkan. Oke, sepertinya masih belum ada. Atau mungkin ada yang ya, oke. Coba saya ingin satu aja karena melihat Bu Iin di sini ya. Mungkin Bu Iin sedikit aja memberi update tentang, karena kita kemarin kan berdoa untuk Bu Iin dan karena saya melihat Bu Iin mungkin memberkati kita juga dari update-nya. Nanti kita tutup 8:30 tepat waktu ya. Oke, silahkan Bu Iin. Ya, baik Ibu Leni, terima kasih. Saya kesaksian dulu tentang yang tadi Pak Philip bawa tentang
Silahkan, Eh, ya. Ya, Yakobus menekankan masalah dan meningkatkan tuntutannya. Jadi minggu lalu kebetulan saya lagi ambil tebus resep obat. Saya lihat ada seorang ibu yang ngerintih gitu, sakit. Saya liatin dari jauh dia sama anaknya nih. Kita sama-sama lagi di apotik. Kebetulan saya kalau ke Darmais itu saya selalu bawa obat yang saya selalu minum, obat anti nyeri saya bawa gitu. Entah kenapa hari itu saya bawa obat patrol yang anti nyeri juga, tapi nggak cocok sama saya. Saya juga bingung. Saya bawa aja lah gitu. Takutnya obat ultraset yang biasa saya minum itu takut habis. Itu pikiran saya konyol banget. Padahal itu apotik nggak mungkin habis gitu kan. Saya liatin aja, saya bilang ini ibu kok kesian amat gerinti. Aduh, sampai saya deketin karena itu sama anaknya. Saya bilang ini, ibu udah makan belum? Oh udah tante, dia manggil saya tante, dia bilang udah tante, tapi ini saya lagi tunggu transferan dari ayah saya buat tebus obat. Saya bilang, oh gitu ya, obat apa? Saya bilang, obat anti nyeri patrol. Tak, saya mikir, loh saya punya satu obat yang kebetulan nggak cocok Bu Leni. Itu satu blister itu memang harganya kalau nggak salah 110 deh. Satu blister saya beli waktu itu, saya hanya minum 2 karena nggak cocok sama saya. Waktu itu saya balik lagi ke dokter, saya minta diganti obat yang cocok. Padahal patrol dan ultraset itu komposisinya sama, tapi di saya nggak mempan. Saya bilang begini, boleh nggak saya lihat resepnya, kebetulan apakah kira-kira sama begitu ya. Saya bawa ultraset, biasanya saya bawa dua biji gitu ya, 2 biji saya bawa, dan patrolnya itu ada 8. Saya pikir, udahlah saya bawa aja. Memang bukan satu kebetulan gitu ya. Saya bilang, loh kok obatnya sama? Saya tanya, dokternya dokter siapa ya? Dokter Muhaidin, beda memang sama saya. Habis gitu saya ngeluarin gini, Bu, saya punya obat ini sama nggak sama ini? Oh iya, saya butuh itu. Saya bilang, boleh nggak saya berkatin ibu? Karena saya udah ada merek yang lain gitu. Saya bilang, saya pakai merek yang lain. Habis gitu anaknya itu sampai agak sedikit loncat gitu. Makasih ya tante gitu. Karena oh iya, dipakai aja. Saya bilang nanti tunggu transferan dari ayah kamu, ya kamu beli lagi. Supaya enak, supaya juga enak, saya bilang gini, yuk kita sama-sama ke apotiknya, bener nggak resep ini, obatnya ini? Enggak bener kok, bener gitu kan. Jadi saya tadi Pak Philip menerangkan seperti itu, saya bilang gini, oh iya ya. Terkadang dengan keterbatasan kita pun, itu pilihan kita mau tolong apa enggak. Jadi pada saya lihat, iya loh, bener loh. Itu tergantung bagaimana kita. Karena gini, Pak Philip kan tadi bilang, kalau dikasih mercy, kalau dikasih kebaikan sama Tuhan, saya banyak banget diberkati. Saya banyak banget diberkati. Dari pengobatan, saya diberkati hamba Tuhan. Semua itu blessing bagi saya. Pada saat saya lihat orang yang kebetulan itu mata saya entah kenapa bisa lihat di situ sekian banyak orang gitu ya. Saya bisa membagikan bukan dari duit saya, tapi membagikan obat yang kebetulan sama saya tuh nggak cocok. Kebetulan hari itu saya bawa, entah kenapa saya pikir, kata suami saya, tumbenan bawa itu. Entah kenapa, mungkin rencana Tuhan seperti itu ya. Itu aja Bu Leni. Tapi untuk update kesehatan saya, 2 minggu yang lalu saya memang udah di sinar. Sempat saya nggak datang karena sinar saya itu dapat jadwalnya batch kedua, dimulai jam 3 sore, saya dipanggilnya jam 8 malam, setengah 9. Jadi saya nunggunya tuh 3-5 jam untuk sinar 3 menit saja. Sinar pun udah selesai, saya balik ke dokter, dia bilang, Bu Wiin, ini karena kita lihat paparan dari hasil PET scan 7 bulan yang lalu itu agak besar, tapi setelah saya mau sinar, itu kan kita harus di patron ya. Jadi di patron, di pola gitu ya. Pas setelah itu saya di scan sebenarnya ya. Dilihat dia punya paparannya itu sudah mengecil, dibilang. Jadi kami simpulkan bahwa cukup 5 kali. Saya tuh cuma bisa, Tuhan terima kasih. Saya bilang, jadi dari
7 bulan yang lalu itu agak besar. Sampai saya dikasih lihat hasil fotokopinya nih ya Bu ya. Jadi ada tulang, itu kayak ada semacam bunga. Nah inilah yang kami sinar seperti itu. 5 kali, ketakutannya bukan main, tapi cuma 3 menit. Saya bilang, aduh, terima kasih Tuhan. Jadi sampai sekarang masih tetap on progress karena di kanan saya itu bermasalah. Jadi yang kiri menurut dokter Vivi ini sudah selesai. Tinggal akan dikembalikan lagi ke dokter leadernya, dokter Bob yang handle saya. Kebetulan kemarin dia cuti, jadi saya nggak bisa kelanjutannya. Jadi untuk minggu depan 2 dokter sudah merekomendasikan saya untuk MRI. Jadi tanggal 7 saya baru dapat keputusan lagi. Puji Tuhan dari hasil lab yang ada terakhir saya turun semua dari tiroglobulin saya dari 4.600-an jadi 3.600, jadi hampir 1.000 turunnya. TSH saya yang jadi masalah masih turunnya nggak signifikan, tapi kalau dilihat katanya dokter yang lain ya meningkat. Mereka tanya gini Bu In boleh tahu nggak, selain obat lemfima dan vitamin yang Ibu minum makan, itu makan apa aja? Saya bilang, saya sih nggak rohani banget. Saya bilang gini, iya setiap makanan saya doain dulu dokter supaya puji Tuhan, bermanfaat bagi badan saya. Sampai dia tanya makan buah apa gitu. Karena setiap saya konsul itu Bu Leni, saya tuh difoto, mata saya udah ada perubahan nggak? Gigi saya ada perubahan nggak? Jadi tangan saya semua. Jadi mereka tuh kayak studi banding gitu. Ya, jadi update saya sih seperti itu. Sampai sekarang mulut saya masih sariawan, masih rasa besi. Tahu besi? Rasa besi itu ada di mulut saya sejak minum lemfima. Itu baunya seperti itu. Bau jigong kalah deh sama bau besi gitu loh. Aduh, saya pusing sampai saya bilang, dok ini nih ya memang itu Bu. Jadi setiap saya ke dokter ya mereka tuh selalu foto gitu. Saya kayak artis saja nih, ini Bu apa nih yang di ininya, apa yang jadi mereka tuh jadi studi banding begitu. Seperti itu ya. Itu aja Bu Leni. Terima kasih atas doa-doanya, supportnya semua. Saya percaya nggak satu kebetulan saya di komunikasi nih gitu. Saya dapat makanan rohani, saya dapat makanan biasa, hamba-hamba Tuhan memberkati saya juga luar biasa. Makanya saya bilang bersyukur banget gitu. Saya dikuatkan waktu saya lemah, dikuatin. Itu aja sih. Kalau enggak nanti amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita mau tutup dalam doa. Saya mau tanya dulu, Pak Julian, apakah bersedia pimpin doa penutup? Terima kasih Bu In testimoninya. Apakah bisa? Oke, Bisa ya. Jadi setelah Pak Julian tutup dalam doa penutup, Pak Philip bisakah? Boleh Bisa. ya? Oke, mari. Ya silahkan Pak Julian. Next time kita pilih teman-teman lain supaya bergiliran. Ya silahkan. Ya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas pertemuan yang sangat singkat ini, tapi penuh dengan berkat dari-Mu ya Tuhan. Makanan rohani yang kami nikmati pada malam hari ini Tuhan, menjadi lumbung-lumbung iman kami ya Tuhan. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Philip ya Tuhan, setelah memberitakan. Kami yakin dipercaya, beliau mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh dan kami pun akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Begitu sangat mendalamnya Yakobus memerintah kita untuk tidak membeda-bedakan, tidak menjadi egois, tidak menjadi orang yang individualis yang sangat tinggi, tapi saling merangkul, saling menghangatkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalam dunia pendidikan teologi, dunia pelayanan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau memberikan waktu yang sangat singkat ini, tapi kami mendapatkan modal yang sangat besar di dalam Tuhan. Anugerah-Mu sangat luar biasa bagi kami, dan kami juga berdoa Tuhan untuk perkembangan yang sangat luar biasa untuk Ibu Iin, saudara kami Tuhan, saudara kami juga Clara yang pasca operasi, ya Tuhan, dan
Dan masih banyak lagi Tuhan hamba-hambamu juga Tuhan yang belum bisa hamba sebut satu persatu dalam segala kelemahan fisiknya. Biar tangan Tuhan menjamah mereka masing-masing, lepas pribadi. Biarlah inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan dalam pertemuan ini. Kami kembalikan segala kemuliaan dan kuasa dan kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Biarlah kita semua yang hadir di sini, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Berkat Allah Tritunggal, yaitu berkat daripada Allah Bapa, dan pengorbanan daripada anak yang tunggal itu Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus selalu senantiasa bersama dengan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.